Mempersembahkan Sandiwara Radio, Misteri dari Gunung Berapi. Dalam kisah Pengantin Lembah Hantu. Naskah karya Ahmadi Japar. Aku dari rumah Raisman. Kau menginap di sana? Iya, apa tidak boleh? Wah, ya bukannya tidak boleh, Mina. Tapi lain kali kalau mau menginap, bilang dulu padaku. Loh, kenapa? Kau tidak lihat bahwa aku belum tidur sekejap pun juga? Belum tidur? Kenapa, Bang? Kau ini bagaimana, Mina? Aku belum tidur karena menunggumu semalaman. Aku pikir Bang Samsuri sakit, tidak bisa tidur semalaman. Loh, kalau suami sayang pada istrinya, wajar kan kalau dia menunggu istrinya dengan harap-harap cemas karena istrinya tidak pulang satu malam penuh? Bang, aku tidak pulang semalaman karena aku takut peristiwa kemarin dulu lagi. Kau takut ada harimau masuk kampung pada malam hari? Iya, tadi aku berpikir bahwa aku akan pulang walau bagaimanapun malamnya hari. Tapi Raisman tidak memperbolehkan aku berjalan tengah malam. Sedangkan ketika aku teringat peristiwa harimau itu, aku jadi takut. Ya. Sekarang aku akan tidur. Kau jangan ganggu aku ya. Bang? Tidak usah. Kau mau menanyakan apa? Tidak usah. Tidurlah. Tampaknya kau capek sekali. Kau juga tampaknya capek. Ayo, temani aku tidur. Iya, aku juga mau tidur. Kunci pintunya ya. Kau mengantuk betul? Iya. Kau? Ayo, tidurlah. Bang? Ada apa? Kau pernah mendengar tentang... Tentang apa? Tidak apa, aku mengganggumu sebentar. Soal apa? Kau pernah mendengar tentang harimau siluman? Soal itu. Aku pikir soal apa? Iya, soal itu. Kau pernah mendengarnya? Iya, aku pernah mendengar. Kau pernah menjumpainya dalam perjalanan kalau kau pergi berdagang? Belum. Tapi orang-orang di sini sedang ramai membicarakan tentang harimau siluman itu. Oh, apa kata mereka? Mereka mengatakan mungkin harimau yang mereka buru semalam itu adalah harimau jadian. Mereka tahu tanda-tandanya? Karena sapi yang mati itu tidak dimakan olehnya. Hanya diisap saja darahnya. Oh, begitu? Ya, aku sering juga mendengar cerita-cerita begitu. Bahwa harimau jadian itu hanya menghisap darah mangsanya. Bahkan dia juga menghisap darah manusia. Ih, ngeri juga ya. Makanya, jangan sering-sering kau keluar malam sendirian. Nanti kau bertemu dengan siluman. Karena harimau jadian itu menghilang dekat rumah kita. Dari mana kau tahu bahwa harimau itu menghilang dekat rumah kita, Bang? Orang-orang ramai menceritakannya. Lalu? Bahkan mereka melihat bahwa harimau itu seperti masuk ke dalam rumah kita. Lalu? Ya, lalu menghilang. Terus, apa kata mereka lagi? Mereka sudah berniat bahwa kalau terjadi sekali lagi, mereka akan membunuh harimau jadian itu. Lalu? Apa sih? Lalu. Apa kau ingin bertemu dengan siluman itu? Abang ini, kau menakuti aku saja. Habis. Kau tampaknya berniat betul untuk mengetahuinya. Abang Samsuri, apa kau mau istrimu diterkam siluman itu? Kalau kau sendiri takut,
Tidak usah mengetahui lebih banyak lagi. Sudah, tidurlah. Apakah abang tidak takut kalau tiba-tiba siluman itu ada di dekat abang? Buat apa dia kemari? Aku hanya bertanya saja, Bang. Jangan-jangan kau yang jadi siluman itu. Abang. Apa abang mau aku begitu? Habis, kau bertanya yang bukan-bukan. Siluman itulah ada di dekatku. Apa dia ingin tidur bersamaku? Aku kan hanya bertanya, Bang. Sudahlah. Aku mau tidur. Aku hanya bertanya. Apa salahnya kau jawab, Bang? Iya, sudah. Aku takut. Kau takut? Iya, tidak. Betul, kau tidak takut. Kau ini apa-apaan sih? Kau seperti mengancam aku. Aku hanya bertanya. Ya, terserah kamulah. Mana yang bagus? Aku mau tidur. Ya, sudahlah. Ya sudah. Aku ngantuk sekali. Karena tidak tidur menunggumu semalaman. Kau Farida? Iya, aku, Bang. Sedang apa kau pagi-pagi di sini? Aku sedang menunggu Bang Sembara. Menungguku? Iya. Buat apa kau menungguku? Aku rindu, Bang. Suamimu sudah pulang? Belum, Bang. Kapan dia pulang? Apakah Bang Sembara perlu dengan dia? Tidak. Kalau tidak, kenapa harus menanyakan suamiku? Aku hanya heran saja. Heran? Heran kenapa? Kalian kan baru saja jadi pengantin baru. Tapi kenapa kau sudah ditinggal seperti ini? Justru aku senang kalau ditinggal seperti ini. Maksudmu? Aku tidak merasa disiksa lagi. Apakah kau selama menjadi istri Mardian terasa seperti disiksa? Apakah Bang Sembara tidak merasakan bagaimana perasaanku sekarang? Aku tidak tahu. Aku sekarang sudah merasa bebas. Jadi kau benar-benar tersiksa kawin dengan Mardian? Iya. Kalau kau merasa tersiksa, kenapa kau menerima dia menjadi suamimu? Karena orang tuaku memaksakan pernikahan itu padaku. Terutama Bibi Rosmina. Apakah kau sekarang tidak ada niat untuk menyusul suamimu ke tempat dia sekolah? Sudahlah, Bang. Aku datang kemari bukan untuk membicarakan tentang suamiku. Aku hanya rindu padamu. Cuma itu. Oh ya. Maaf kalau begitu. Apakah Bang Sembara tidak rindu padaku? Aku tidak tahu. Jadi Bang Sembara tidak rindu padaku? Farida, apakah masih pantas aku merindukan seorang wanita yang ternyata adalah istri orang lain? Bang, apakah Bang Sembara tidak mau meneruskan kisah lama kita? Apakah masih pantas kita membuka dan menyambung cerita lama itu, Farida? Bang, kau benar-benar tidak mengerti perasaanku. Aku sengaja menunggumu di sini. Aku rindu, Bang. Dan aku ingin kau mau mengerti perasaanku. Atau apakah kau sekarang memang sudah berubah padaku? Farida, mungkin dalam hidupku, aku hanya sekali ini saja jatuh cinta dan mencintai wanita. Dan wanita itu adalah kau. Tapi setelah kau menikah, rasanya wanita itu hanya ada dalam mimpiku saja. Karena aku telah berniat bahwa aku tidak akan mengganggu ketentraman rumah tanggamu. Aku tidak akan mengganggu milik orang lain. Bang, aku sebenarnya seperti berada dalam neraka setelah menjadi istri Mardian. Orang yang tidak pernah aku cintai dan tidak akan pernah. Walaupun aku tadi juga berharap agar perkawinanku ini membawaku pada suasana yang lain, yang tentram dan bahagia. Tapi nyatanya lain, Bang. Aku selalu diburu dan dihantui oleh ketakutan. Aku mengerti, Farida. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Abang sudah berjanji, kan? Akan menolongku bila aku mendapat kesulitan? Ya, aku akan siap menolongmu. Demi cinta yang pernah kita jalin dulu. Dan sekarang, maukah Bang Sembara menolong aku? Apakah kau sedang dalam kesulitan? Aku hanya bertanya. Apakah Bang Sembara mau menolongku? Seperti janji yang telah aku ucapkan, aku siap menolongmu bila kau dalam kesulitan. Kalau begitu, janjimu sekarang aku tagih. Apa yang kau alami, Farida? Aku selalu dalam ketakutan setelah aku menjadi istri Mardian. Lalu? Aku ingin Bang Sembara membawa aku keluar dari kesulitan itu. Apa yang kau harapkan
yang dapat aku perbuat untukmu? Lepaskan aku dari kesengsaraan perkawinanku ini. Hah? Apa aku tidak salah mendengarnya, Farida? Sebenarnya aku tidak pantas untuk minta tolong padamu. Kau telah aku sakiti. Tapi karena aku mengalami hal-hal yang tidak bisa aku hadapi sendiri, maka aku minta padamu untuk menolongku, Bang. Bukankah kesulitanmu adalah urusan rumah tanggamu? Iya, memang begitu. Tapi kalau kau mau menolongku, maka inilah saatnya. Aku mau menolongmu. Tapi kalau pertolonganku itu membuat rumah tanggamu atau perkawinanmu berantakan, aku tidak bisa, Farida. Justru kalau tidak kau tolong, maka aku akan berantakan. Kau ini aneh, Farida. Sebenarnya urusan rumah tanggamu harus kau sendiri yang menyelesaikannya, bukan orang lain. Jadi kau tidak mau untuk menolongku, mengeluarkan aku dari neraka ketakutan ini, Bang? Aku tidak mau membuat rumah tanggamu berantakan. Jadi kau akan melihat aku tetap di dalam kesengsaraan dan ketakutan yang tidak akan ada habis-habisnya. Kalau pertolongan dalam hal lain, ya akan aku lakukan. Jadi betul-betul Bang Sembara tidak akan mau menolongku. Andai kata aku mau, apa yang harus aku perbuat untukmu? Bawalah aku lari jauh dari kampung ini. Melarikanmu? Apakah tidak ada cara yang lebih baik dari itu? Aku mau agar aku jauh dari Mardian. Bukankah sekarang kau sudah jauh dari Mardian? Tapi itu hanya untuk sementara, Bang. Lalu? Sedang yang aku mau adalah untuk seterusnya. Untuk seterusnya? Jadi kita akan hidup berdua jauh dari kampung halaman kita ini? Jauh dari sanak saudara kita? Aku hanya mau agar aku jauh dari Mardian. Farida, kau tahu bahwa dulu ayahku telah melarikan ibuku saat ketika ibuku akan menikah dengan ayahmu. Dan semua orang ketika itu mengutuk perbuatan mereka. Dan kini, perbuatan akan terulang pada kita. Apalagi yang akan aku bawa lari adalah orang yang sudah resmi menjadi istri orang lain. Bang Sembara, kalau hal itu demi keselamatanku, demi ketentraman hidupku, apa salahnya, Bang? Kau mau kan menolongku demi untuk ketentramanku? Demi cintamu padaku? Farida, berpikirlah yang tenang. Jangan kau mengambil keputusan yang membawa akibat buruk sepanjang hidup kita. Aku sudah memikirkannya masak-masak. Aku sudah berpikir dengan tenang. Maka tindakan inilah yang paling baik yang harus aku tempuh. Dan itulah sebabnya pagi-pagi begini aku sudah menunggumu di sini. Tapi sayang, Farida, aku tidak bisa menolongmu kali ini. Aku tidak mau mengulang peristiwa yang pernah dialami oleh kedua orang tuaku. Peristiwa yang membawa mereka sengsara sepanjang hayat mereka. Bang, jangan kau pikirkan itu. Tolonglah aku, supaya aku bisa jauh dari Mardian. Aku sedang dalam bahaya besar, Bang. Sebenarnya, aku tahu apa yang kau alami, Farida. Dan aku siap untuk menolongmu. Tapi kalau untuk melarikanmu dari kampung ini, aku tidak mau. Bagaimana? Kau mau kan? Aku telah siap untuk hidup dalam kesengsaraan bersamamu. Jangan, Farida. Jangan. Itu bukan jalan yang terbaik yang pantas kita tempuh. Masih banyak jalan lain yang bisa kita lakukan. Dan kau percayalah padaku bahwa aku akan tetap menolongmu. Kalau Bang Sembara tidak mau menolongku sekarang ini, maka sebaiknya tidak usah menolongku pada masa-masa mendatang. Kenapa begitu? Karena inilah saat pertolonganmu yang paling aku tunggu. Tapi kau tidak mau melakukannya. Farida, aku mau menolongmu. Tapi bukan dengan jalan yang kau pikirkan itu. Karena tidak akan baik dilihat orang. Apakah kita tidak akan malu seorang laki-laki membawa lari istri orang dan lalu mereka hidup seperti dua orang yang sedang mabuk kepayang? Aku bukan wanita yang murah seperti itu. Aku punya harga diri. Aku tahu batas-batas yang pantas dan tidak pantas yang harus aku lakukan. Maaf, bukan aku mau menyinggung perasaanmu. Aku seperti mengemis padamu. Aku memang salah. Aku pernah mengecewakanmu. Tapi jangan kau balas aku seperti ini. Di saat-saat aku butuh pertolonganmu, kau menolak dengan cara yang sangat menusuk hati. Karena kau tahu bahwa kesulitanku ini hanya kaulah yang bisa mencarikan jalan keluarnya. Baiklah, aku akan cari orang lain yang bisa mengeluarkan aku dari neraka pernikahanku ini. Aku akan buktikan bahwa bukan Bang Sembara saja yang bisa menolongku dalam kesulitan yang sangat mengerikan ini. Selamat tinggal. Farida,
bisa kita bicarakan lebih tenang lagi? Farida! Farida! Dia tampaknya tersinggung dengan kata-kataku tadi. Ya, memang aku yang salah. Tapi sebenarnya aku tidak bermaksud menyinggung perasaannya. Rosmina dengan hati-hati berusaha menjajaki hati suaminya Samsuri. Bagaimana tanggapan suaminya itu terhadap siluman yang sedang ramai dibicarakan orang? Ya, sebenarnya dia akan berterus terang pada suaminya tentang penyakit apa yang sedang dia derita. Namun rupanya dia merasa kecewa karena suaminya menanggapi persoalan itu hanya sambil lalu saja. Kekecewaan ini pun dialami oleh Farida. Dengan berani dan membuang rasa malunya jauh-jauh, dia mengharapkan sembara membawanya lari dari daerah itu untuk menghindari Mardian yang baginya sangat menakutkan itu. Karena sudah beberapa kali Mardian dengan pandangan yang mengerikan berusaha untuk mencekiknya. Tapi sayang, sembara pun menanggapi persoalan itu dengan tidak berminat sama sekali. Sehingga dia merasa malu dan terhina di depan orang yang pernah menjadi kekasihnya itu.